Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisidqi wa nahana anin nifaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minal maghrib ilal masyriq. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Siapapun kita, apapun kondisinya, pasti mengharapkan terhindar dari sifat nifak, terhindar pula dari orang-orang munafik. Orang tua menginginkan anak-anaknya terhindar dari sifat munafik, begitupun juga anak-anak menginginkan orang tuanya jauh dari sifat munafik. Namun sayangnya banyak dari kita yang terjerumus bahkan bergaul dengan orang-orang munafik. Itu disebabkan karena kita kurang memahami dari sifat-sifat munafik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan saya bahas adalah ciri-ciri orang munafik. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan ciri-ciri orang munafik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Kata Nabi, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, iza hadasa kadzaba, apabila ia berkata, ia berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, wa idza tumina khona, apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan saya bahas adalah ciri-ciri orang munafik yang pertama yang sangat berbahaya bagi kita, yaitu iza hadasa kadzaba, apabila ia berkata ia bohong, apabila ia berbicara ia berdusta. Lain di mulut, lain di hati. Bisa diberikan contoh sebagai berikut. Ketika ada seorang anak meminta uang kepada ibunya, "Mah, bagi duit dong buat jajan." Sang ibu pun berkata, "Duit melulu, jajan melulu, Mama nggak ada duit." Tidak lama kemudian teman dari seorang ibu itu datang menagih duit arisan, lalu dibayarkan oleh sang ibu di depan anaknya. Dalam hati anaknya pun berkata, "Tadi Mama bilangnya nggak punya duit, itu sekarang ada untuk bayar arisan." Dan itulah termasuk orang munafik. Munafik bisa digambarkan seperti pada saat momen-momen tertentu, hari-hari tertentu, ketika kita disuguhkan di meja ada sekaleng biskuit, isinya keren, gambarnya biskuit, tempatnya bagus, tapi pas dibuka dalamnya rengginang. Itu termasuk dari analogi munafik. Hadirin rahimakumullah. Kata Allah, innal munafikina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu pasti berdusta. Dan Allah mengatakan, innal munafikina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, survei mengatakan bahwa di Indonesia walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam, namun tingkat kejujurannya masih di bawah 100% dari negara-negara yang lain. Bisa jadi dari penduduk yang bermayoritas non-muslim.
Dikisahkan pula di Indonesia pada zaman Mataram kuno, kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Beliau adalah ratu yang paling tegas ketika mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Menaruh emas dan permata di pinggir jalan, tidak ada satupun orang yang berani menyentuhnya. Itu ditandakan bahwa tingkat kejujuran pada saat itu sangatlah tinggi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melatih diri kita untuk selalu berkata jujur, berkata apa adanya. Jika tidak bisa berkata jujur, lebih baik diam. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik dan kita bisa menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.